Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Pak Edi, Guru Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk di kelas 5, pelajaran pertama yang akan kamu pelajari yakni tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Dengan mempelajari materi ini, Bapak berharap kalian bisa menyebutkan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan benar. Baik, anak-anak Bapak semua, apakah kalian masih ingat pelajaran SKI kelas 4 bab terakhir tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib yang terjadi pada tahun ke-13 kenabian? Ayo coba diingat-ingat kembali. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Yasrib, lalu kemudian Yasrib diubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang gilang gemilang. Lalu kemudian Rasulullah SAW melakukan berbagai pembinaan kepada masyarakat Madinah. Pembinaan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat Madinah? Hal inilah yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah, beliau SAW melakukan berbagai macam hal pembinaan umat Islam selama berada di kota Madinah. Pembinaan beliau kemudian dirangkum ke dalam 4 bidang. Yang pertama, pembinaan dalam bidang agama. Kedua, pembinaan dalam bidang sosial. Ketiga, pembinaan dalam bidang ekonomi. Dan keempat, pembinaan dalam bidang pertahanan. Namun untuk pertemuan pertama ini kita akan pelajari 2 bidang, yaitu pembinaan dalam bidang agama dan pembinaan dalam bidang sosial. Pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang agama, yakni Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang kemudian kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Nabi SAW membangun masjid dengan tujuan sebagai pusat ibadah, yakni digunakan untuk sholat berjamaah, berzikir, i'tikaf, membaca Al-Quran, dan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW membangun masjid dijadikan sebagai tempat dakwah dan mengajar para sahabat. Upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah membuahkan hasil gemilang, sehingga masyarakat Madinah rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat, dan rajin menuntut ilmu. Baik, sekarang ayo kita renungkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah dan rajin mencari ilmu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid atau musola di sekitar rumahmu? Ayo lakukan. Saya berjanji akan rajin sholat berjamaah dan rajin belajar. Saya berani bertanya kepada guru dan saya berani berdiskusi dengan teman. Baik, selanjutnya pembinaan Rasulullah SAW dalam bidang sosial. Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Sahabat muhajirin adalah penduduk muslim Mekah yang hijrah ke Madinah, sedangkan sahabat ansor adalah penduduk muslim asli Madinah. Ketika sahabat muhajirin hijrah dari kota Mekah ke Madinah, hanya membawa bekal seadanya. Oleh sebab itu kemudian sahabat ansor menolong para sahabat muhajirin tersebut dengan merelakan rumah mereka, hewan peliharaan mereka, gandum, tanah perkebunan, dan lain sebagainya. Nabi SAW menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim, hidup saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Bagi yang muda harus menghormati yang tua, dan yang tua mengasihi yang muda. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang keras sahabatnya, saling mencaci dan menfitnah,
Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan para sahabat untuk husnuzon, yakni berbaik sangka dan tabayun, klarifikasi agar tidak terjadi salah paham. Sekarang, ayo kita renungkan dan lakukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah dengan menebarkan kedamaian di tengah masyarakat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menanamkan ukhuwah Islamiyah sehingga masyarakat Madinah tidak lagi fanatik terhadap suku ataupun kedaerahan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil membina masyarakat Madinah sehingga mereka saling mencintai dan saling menolong. Ayo kita lakukan. Saya akan rajin menolong sesama, saya akan menebarkan kebaikan, saya akan mencintai sesama umat manusia, dan saya akan mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.